Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fadur Rahman dengan NIM 201 FI 03055 dari kelas B Prodi D4 Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peran zat gizi pada ibu menyusui, lalu apa saja manfaat zat gizi pada saat ibu menyusui. Selain mengetahui manfaat, kita juga bisa tahu kebutuhan zat gizi apa saja yang diperlukan pada saat ibu menyusui. Nah, untuk gizi seimbang pada ibu menyusui sendiri dapat diartikan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya. Selain itu, gizi seimbang pada saat menyusui merupakan sesuatu yang penting bagi ibu menyusui. Kenapa? Karena sangat erat kaitannya dengan produksi air susu. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan juga tumbuh kembang bayinya. Nah, lalu komponen-komponen di dalam ASI diambil dari tubuh ibu, sehingga harus digantikan oleh makanan yang cukup pada ibu menyusui tersebut. Oleh karena itu, ibu menyusui membutuhkan zat gizi lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak menyusui dan pada masa kehamilan. Tetapi konsumsi pangannya tetap harus beraneka ragam dan jumlah serta proporsinya sesuai. Selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat gizi seimbang untuk ibu menyusui. Yang pertama, untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, melakukan berbagai proses di dalam tubuh. Yang ketiga, mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil. Lalu yang terakhir, sebagai cadangan dalam tubuh. Nah, jika ibu berhasil memenuhi gizi seimbang saat menyusui, maka pertumbuhan bayi juga akan berhasil. Dan tubuh ibu bisa menjadi sehat dan kuat, serta kualitas dan kuantitas produksi ASI menjadi baik. Kebutuhan gizi seimbang pada saat ibu menyusui sendiri akan meningkat dibandingkan pada saat tidak menyusui dan masa kehamilan. Ibu dalam 6 bulan pertama menyusui akan membutuhkan tambahan energi sebesar 500 kalori per hari untuk menghasilkan jumlah susu yang normal, sehingga total kebutuhan energi pada saat menyusui akan meningkat menjadi 2400 kilokalori per hari yang akan digunakan untuk produksi ASI dan juga untuk aktivitas sehari-hari. Lalu zat gizi apa saja yang akan meningkat pada saat ibu menyusui? Yang pertama ada karbohidrat. Contohnya seperti nasi, gandum, dan yang lainnya. Karena saat 6 bulan pertama menyusui, kebutuhan ibu akan meningkat sebesar 65 gram per hari atau setara dengan 1,5 porsi. Makanya ibu menyusui harus banyak-banyak makan yang berkarbohidrat ya. Lalu yang kedua, ada zat gizi apa sih yang diperlukan pada saat ibu menyusui? Ada protein, contohnya seperti telur, daging, dan yang lainnya. Kenapa protein sangat dibutuhkan untuk ibu menyusui? Karena protein sendiri untuk meningkatkan produksi air susu. Ibu menyusui sendiri membutuhkan tambahan protein sebesar 17 gram atau setara dengan 1 porsi daging dan 1 porsi tempe. Lalu yang ketiga ada lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga dan berperan dalam produksi ASI serta pembawa vitamin larut dalam ASI. Kebutuhan minyak dalam tumpeng gizi seimbang sebanyak 4 porsi atau setara dengan 4 sendok teh minyak. Lemak yang diperlukan untuk ibu menyusui yaitu lemak jenuh ganda seperti omega 3 dan juga omega 6. Lalu yang keempat ada vitamin dan mineral. Ibu menyusui membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral dari ibu hamil. Vitamin yang penting dalam ibu menyusui adalah vitamin B1, B6, B2, B12, vitamin A, yodium, dan selenium. Karena ibu menyusui rentan terhadap kekurangan gizi, untuk mencegahnya kita memerlukan vitamin dan mineral khususnya vitamin A dan juga zat besi. Lalu yang terakhir ada cairan. Ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Dianjurkan minum 2-3 liter air per hari atau lebih dari 8 gelas air sehari. Kebutuhan cairan sendiri dapat diperoleh dari air putih, susu, jus, buah-buahan, dan air yang tersedia di dalam makanan. Terima kasih, mungkin segitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.